Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat, semua ada dalam perlindungan Tuhan, terus jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran bab kedua, kelas 9. Minggu lalu Ibu meminta kalian untuk meringkas, harapan Ibu dengan meringkas sekalipun pembaca. Dan ada hal-hal yang sudah kalian baca tentunya. Dan saat ini Ibu akan memperdalam dengan menjelaskan supaya lebih dalam lagi apa yang kalian dapatkan. Sebelum kita masuk dalam penjelasan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan menolong kami, terus memberikan kekuatan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar, Tuhan menolong, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bab 2 ini judulnya adalah Mengenal Gerejaku. Ya, pasti setiap kita sudah kenal ya gereja kita, apa namanya, bapak gembalanya. Hanya sebelum bukan itu maksudnya apa yang akan kita pelajari. Di sini masih tetap membahas tentang KDIP. Yang pertama, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja, lalu menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Kita tetap dalam KD ini. Nah, subbab yang akan kita bahas adalah gereja yang terpecah-pecah atau perpecahan yang pertama. Jadi memang kalau kalian melihat situasi saat ini ya, banyak gereja yang boleh dibilang pisah, pecah atau lain sebagainya. Mungkin kalian sudah pernah dengar. Itu sebenarnya sejak awal-awal pun ya terjadi perselisihan dan terjadi perpecahan gereja. Namun doa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Artinya anak-anak, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, orang yang disebut pengikut Kristus, Tuhan berdoa supaya mereka semua menjadi satu, termasuk kita. Jadi walaupun kita berasal dari denominasi gereja yang berbeda, harapannya kita semua tetap menjadi satu di dalam Tuhan. Itu tercatat dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ini doa Tuhan Yesus supaya waktu itu murid-muridnya itu menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu tubuh, satu roh, satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Nah, ini adalah perpecahan yang pertama. Boleh dibilang bukan perpecahan ya, lebih tepatnya perselisihan yang terjadi di gereja mula-mula. Jadi kemarin kita belajar terbentuknya gereja mula-mula, dan ini adalah perselisihan yang terjadi di gereja mula-mula. Itu tercatat dalam Kisah Rasul 15. Apa perselisihannya? Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu? Apakah seperti itu? Ada beberapa pemimpin gereja yang mengatakan jika ingin menjadi Kristen harus disunat dan diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Itu dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Tetapi Paulus tidak setuju. Untuk menjadi pengikut Kristus tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu, tidak perlu menjalankan kebiasaan orang Yahudi. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal dengan Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Nah, dari persidangan ini akhirnya diambillah satu kesepakatan, yaitu kesepakatannya peraturan untuk orang Kristen, mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala,
darah, daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Itu terdapat dalam Kisah 15 ayat 29. Itu kesepakatan yang akhirnya mereka ambil melalui perselisihan yang terjadi. Lalu terjadi juga kesepakatan. Paulus akan pergi memberitakan Injil di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Petrus dan Yakobus akan tetap melayani di antara orang-orang Yahudi. Seperti itu. Lalu ada juga perpecahan berikutnya. Jadi ketika terjadi perselisihan yang pertama di gereja mula-mula terjadi kesepakatan, dan ternyata terjadi juga perselisihan berikutnya. Perselisihan terjadi di Jemaat Korintus. Apa perselisihannya? Orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Jadi mereka berkelompok mengidolakan rasul-rasul mereka yang melayani mereka secara khusus. Ada yang mengaku sebagai golongan Paulus, Apolos, Kefas itu Petrus, dan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat dari yang lain. Ini disebut sebagai kultus individu. Paulus menjelaskan tidak ada yang lebih hebat. Jadi perpecahan di Korintus ini menganggap bahwa pemimpin yang mereka idolakan itu lebih hebat dari yang lain. Aku golongannya Apolos, aku golongannya Paulus, aku golongannya Kefas, dan lain sebagainya. Mengidolakan pemimpin. Di sini Paulus menjelaskan tidak ada yang lebih hebat. Kultus individu terjadi karena adanya halo efek, yaitu kecenderungan manusia untuk memandang baik terhadap orang lain yang sering terjadi karena pengalamannya yang baik atau dalam perjumpaannya yang pertama dengan orang itu. Jadi terlalu mengidolakan orang yang dijumpai dan menganggap baik, sehingga karena terlalu menganggap baik ini akhirnya menganggap yang lain tidak baik. Dengan halo efek, kita cenderung untuk menganggap apa yang dikatakan orang atau dilakukan seseorang selalu benar. Semuanya baik dan bagus. Tidak ada keburukannya sedikit pun. Jadi mengidolakan orang yang dianggap baik. Padahal di dalam setiap orang kudus terdapat seorang berdosa. Maksudnya tidak ada manusia yang sempurna. Manusia penuh dengan keterbatasan. Jadi orang yang dianggap sempurna sekalipun, ketika dia menjadi manusia, jabatannya sebagai manusia, pasti dia mempunyai kelemahan. 1 Korintus 1 ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini yang disampaikan oleh Paulus. Masa Kristus terbagi-bagi, ada Kristusnya Paulus, ada Kristusnya Apolos? Atau apakah kamu disalibkan? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Maksudnya yang mati di atas kayu salib itu Yesus, bukan Paulus. Kenapa harus terlalu mengidolakan Paulus? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Artinya apakah Paulus itu Tuhanmu sehingga kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Lalu dilanjutkan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Setiap orang mengambil bagiannya masing-masing. Ada bagian Apolos dengan karunia yang Tuhan berikan, ada bagian Paulus dengan karunia yang Tuhan berikan, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah Allah yang memberi pertumbuhan kepada setiap manusia, bukan Apolosnya, bukan Paulusnya, karena mereka hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan karya Allah. Jadi yang terpenting adalah Allah. Mau mereka berusaha sebagaimanapun, jika Allah tidak memanggil kita, jika Allah tidak memberi pertumbuhan, maka semuanya sia-sia. Lalu ada juga perpecahan lagi di Korintus. Jemaat membanggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Jadi mereka menganggap membanggakan diri karena mereka sudah mempunyai karunia-karunia. Ada yang mengadakan mukjizat, ada yang membeda-bedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan, dan lain-lain. Jadi mereka membanggakan diri dengan apa yang mereka miliki. Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh kita. Jadi Paulus mengilustrasikan
bahwa karunia, dengan banyaknya karunia itu Paulus mengilustrasikan dengan tubuh kita. Sama seperti tubuh mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan peranan dia masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan peranan berbeda-beda dan saling melengkapi. Sungguh keliru bila menganggap sesama lebih rendah dan tidak berguna. Di sini Paulus menjelaskan bahwa jemaat itu dengan berbagai karunia yang ada itu sama seperti tubuh. Masa iya kita menganggap bahwa tangan tidak penting, mata protes kepada tangan atau kepada mulut? Kan tidak, karena semuanya mempunyai porsi tugas masing-masing. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang. Jadi tidak bisa kita merendahkan satu sama lain. Mata menganggap diri lebih baik atau tangan menganggap lebih baik. Tidak. Sama halnya dengan gereja. Dengan berbagai karunia itu punya peran masing-masing. Kalau semua menjadi pembicara, lalu siapa yang akan menerima tamu, siapa yang akan memimpin pujian, siapa yang akan memusik? Manakah yang lebih penting? Semuanya sama, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tidak berguna. Semuanya sama, semuanya berguna, semuanya sama di hadapan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 27 mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ini yang itu ya, Paulus mengilustrasikan sebagai tubuh Kristus. Kamu itu tubuh Kristus. Masa kamu menjelek-jelekkan tubuhmu sendiri? Itu tidak mungkin. Tubuh Kristus dan kita ini adalah anggota-anggotanya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata. Di dalam pelayanan kita semuanya dipakai oleh Tuhan. Semuanya mendapat porsi yang penting. Lalu ada juga perpecahan yang keempat. Perpecahan yang terjadi antara gereja timur, gereja Katolik timur atau gereja Ortodoks dengan gereja barat, gereja Katolik Roma tahun 1054. Perselisihannya tentang pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mungkin kalian belum terlalu paham, ini hal yang baru. Intinya adalah bahwa di pengakuan iman itu ada tambahan yang ditambahkan oleh gereja barat. Kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Menurut gereja timur itu pelecehan terhadap Roh Kudus yang menjadikannya lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Sang Anak. Hanya ada tambahan yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Itu menurut mereka itu adalah pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Sang Anak. Lalu terjadi lagi perpecahan. Ini awal mulanya munculnya gereja Protestan. Terjadi tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikwi orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian. Jadi ini yang diprotes oleh Martin Luther tentang penjualan surat pengampunan dosa. Jadi kalau kalian banyak dosa, kalian bisa membeli surat pengampunan dosa. Dan itu ada 95 dalil yang diprotes oleh Martin Luther. Itu perpecahan yang terjadi pada zaman Martin Luther. Martin Luther sebagai pelopornya, dan itulah awal mula terbentuknya gereja Protestan. Jadi kalau sekarang kan ada Katolik, ada Protestan. Lalu ada juga perpecahan lainnya terus terjadi bahkan sampai sekarang. Ketika mengalami perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik ibadah dan organisasi gereja, seringkali pertikaian antara individu-individu tertentu memecah belah gereja. Hubungan yang rusak menyebabkan satu atau beberapa orang keluar dari gereja lalu mendirikan gereja baru. Jadi terkadang perpecahan itu terjadi dari individu-individu di gereja, entah itu majelis atau hamba Tuhan. Karena adanya perpecahan, adanya
perselisihan akhirnya membuat mereka keluar dari gereja dan membentuk gereja yang baru. Oke, itu anak-anak untuk hari ini. Dan tugas kalian minggu ini adalah tugas dari ATV yang pertama, yaitu menonton ATV dan membuat doa permohonan diampuni dan mengampuni. Ini yang pertama yang berkaitan dengan ATV kemarin. Mungkin bukan materi kalian tentang pengampunan, tetapi tidak ada salahnya pemantapan supaya nanti kalau ada ujian-ujian kalian bisa mengerjakan. Lalu tugas 2 di halaman 14 di buku paket kegiatan 2 dan halaman 17 kegiatan 3. Kalian bisa membuka paketnya. Ada kata diskusikan bersama teman, itu kalian bisa diskusikan bersama orang tua, bisa juga teman via WA atau video call, atau juga bisa juga saudara, bebas kalian mau diskusi dengan siapa. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini, walaupun singkat dan kami belum bisa bertemu secara langsung, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami dan Tuhan terus menuntun kehidupan kami. Berkati anak-anak di rumah yang masih belajar sendiri, Tuhan juga Engkau menolong memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Tetap menjaga kesehatan.